Hai kaum rebahan, gimana kabar kalian? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Kali ini Mimin ingin membahas film nih, berjudul The Goblin tahun 2022. Bercerita tentang pembunuh bayaran terkejam yang sangat sulit ditangkap oleh pihak kepolisian. Di suatu hari tanpa diduga putri semata wayangnya diculik oleh seseorang. Dengan hasrat yang haus akan membunuh, dia membunuh mereka semua secara brutal agar bisa membawa putrinya kembali. So ini dia film The Goblin. Cerita dimulai seorang pembunuh kejam berdarah dingin menghabisi anggota serikat boksan. Dia bernama Dayun, yang dijuluki dengan sebutan Goblin. Dalam menjalankan aksinya, Dayun dibantu oleh sang rekan bernama Yongmin, dan mereka berdua diperintahkan oleh Tuan Kim. Dari rumor yang beredar, Dayun pernah membantai markas kartel narkoba seorang diri. Meskipun begitu, tindakan Dayun sangat rapi sehingga identitasnya sulit diketahui. Bahkan anggota kepolisian menduga kalau sosok Goblin selama ini adalah Yongmin. 한국 폭력만을 제공하는 조직으로 백정파라는 별명이 붙어 있습니다. Menurut tim forensik, kasus pembunuhan anggota serikat boksan hanya dilakukan oleh 2 orang. Namun ketua Choi yakin kalau salah satu di antara mereka terluka saat melakukan kejahatan. Kemungkinan besar yang membunuh mereka semua adalah Goblin. 이런 짓을 할 수 있는 사람은 딱 한 사람, 도깨비뿐입니다. Sementara itu, agen mata-mata yang dikirim oleh ketua Choi untuk menyelidiki Goblin, penyamarannya sudah diketahui oleh mereka. Pada akhirnya, agen itu dibunuh agar rencana mereka selanjutnya tidak terungkap. Beberapa jam kemudian, Yongmin dikabarkan kalau anaknya dibawa ke rumah sakit. Diketahui kalau Enjo punya riwayat penyakit dalam sejak bayi. Dia tidak memiliki uang untuk membayar biaya operasi putrinya itu. Kemudian dia mengunjungi Tuan Kim untuk mengambil sebuah misi. Tuan Kim menyuruhnya untuk membunuh Jinsu. Jinsu adalah tangan kanan Tuan Kim 2 tahun silam. Alasan kenapa Tuan Kim melakukan itu karena Jinsu telah mengkhianati dirinya. Suatu ketika terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Pertarungan mereka berjalan cukup sengit hingga pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Yongmin. Sementara itu hubungan Dayun dengan keluarganya mulai retak. Sebagai sang ibu, Ji-young tak ingin putrinya dalam bahaya gara-gara musuh Dayun yang ingin melakukan balas dendam atas perbuatannya di masa lalu. Sebelum memutuskan untuk pergi selamanya, dia mengelus wajahnya dengan halus. Setelah berhasil menyelesaikan tugas, tanpa diduga Tuan Kim melanggar janji yang mereka sepakati sebelumnya. Padahal uang tersebut sangat dibutuhkan Yongmin untuk membayar biaya operasi putrinya. 속하신다고 틀리지 않습니까? 미친나. Merasa muak melihat sikap arogan Tuan Kim, dia pun membunuhnya secara brutal. Sebelum pergi meninggalkan dunia untuk selamanya, dia memberitahu Dayun kalau Yongmin lah yang melakukan itu semua. Tiba-tiba ketua Choi ada di sana. Dayun bisa saja membela diri dengan berkata kalau Yongmin lah yang membunuh Tuan Kim. Namun dia lebih memilih di penjara agar bisa melupakan putri kecilnya itu. Dayun mendapat hukuman 10 tahun penjara atas kasus kematian Tuan Kim. Saat itu dia mendapat surat dari Ji-young tertulis, "Jika kamu menyayangi Yena, tolong jauhi kami." Dia juga mengatakan akan memberitahu putrinya bahwa Dayun sudah meninggal. 이날을 아빠가 죽었다고 할 거야. Semenjak insiden penangkapan, Yongmin mencuri identitas Goblin agar bisa lebih leluasa melakukan aksi kejahatan. 10 tahun pun telah berlalu. Kini Enjo sudah besar dan dia cukup membuli yang lemah. Secara kebetulan Enjo satu sekolah dengan Yena. Berbeda dengan Enjo, Yena sangat membenci pelaku bullying. Setelah mendengar kabar Dayun telah dibebaskan, Yongmin berencana ingin mengajak putrinya ke luar negeri. Dia takut Dayun melakukan balas dendam karena telah difitnah membunuh Tuan Kim. Namun sayang Enjo menolak tawaran itu. Di lain sisi, Dayun masih belum bisa melupakan putri kesayangannya. Dia meminta bantuan ketua Choi untuk menemukan keberadaan keluarganya. 가족을 좀 찾아와 주십시오. Ketua Choi menjelaskan saat insiden kematian Tuan Kim, dia mengira kalau Dayun adalah Goblin buronan yang selama ini mereka cari. Namun selama dia berada di dalam jeruji besi, orang di foto itu melakukan tindak kejahatan di berbagai tempat. Ketua Choi berjanji akan mencari keberadaan keluarga Dayun jika Dayun berhasil menangkap orang di dalam foto tersebut. Dayun menolak karena dia sudah memutuskan hubungan dengan mereka. 이쪽하고는 인연을 끊었습니다. Di suatu malam, Dayun bersama rekan kerjanya melakukan pesta miras. Di malam itu, Hyunso bercerita kalau dia melihat Goblin mengalahkan 6 orang dalam satu pukulan sehingga membuatnya pipis di celana. Dayun tertawa, merasa diremehkan. Hyunso pun memukulinya. Setelah apa yang terjadi, Hyunso meminta maaf atas kejadian barusan. Singkat cerita, ketua Choi memberikan alamat rumah keluarga Dayun. Selama dia di penjara,
Dia membuka usaha pangkas rambut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat Yana ingin dipukuli oleh preman jalanan, 뭐예요? 사과 안 해요? 이게 어디서 눈을 부라리고 Dayun langsung keluar dari mobil dan ingin menghajarnya. Namun dihentikan oleh Jiong. Sebagai ucapan terima kasih karena telah melindunginya dari preman jalanan, Yana mengajak Dayun makan malam di restoran. 아, 아저씨 좀 더 웃어봐요. Meskipun sempat dilarang untuk tidak boleh bertemu dengan putri kecilnya, Dayun masih tetap ingin menemui Yana di sekolah untuk memberi hadiah ulang tahun. Suatu ketika Yana melihat Dayun tertabrak mobil. 아저씨, 피어. Setelah dirawat di rumah sakit dan memberikan kartu nama, mereka pun pergi dari sana. Yang Min cukup terkejut setelah mengetahui kalau yang ditabrak barusan ternyata si Goblin, pembunuh bayaran terkejam pada masanya. Namun Yang Min salah paham akan hal itu. Dia mengira kalau Dayun barusan mengintai Angel untuk melakukan balas dendam atas kejadian masa lalu. Sementara itu Dayun memberikan Yana sebuah gelang sebagai hadiah ulang tahun. Ketika sedang sarapan, Jiong marah melihat Yana memakai gelang pemberian dari mantan suaminya. Yana menganggap pemberian hadiah itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan sang ibu, dan juga selama berada di sisi pria itu, dirinya merasa nyaman. 엄마 내 기분 생각 안 해. 단 한 번도. Sejak kecil Yana memang tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Kini Jiong merasakan apa yang dirasakan selama ini oleh putrinya. Kemudian Jiong memohon apapun yang terjadi dan tidak boleh mengecewakan putri mereka lagi. 우리 애나 실망시키지 마. 그럴게. Di esok hari, Yang Min mengirim 3 anak buahnya ke tempat kerja Dayun, diketuai oleh Wang Yu. Sebenarnya menghabisi mereka bertiga adalah hal yang mudah. Namun setelah mengetahui kalau mereka orang suruhan Yang Min, Dayun tidak melawan karena dia tidak ingin berurusan lagi dengan mereka. Ditambah dia sudah berjanji kepada sang istri untuk tidak membuat masalah seperti di masa lalu. Perbuatan Wang Yu tentu membuat Yang Min murka karena itu berada di luar kesepakatan. Yang Min hanya meminta Wang Yu untuk memata-matainya, bukan memukulinya. 만큼만 하라고 했어 안 했어 이 씹어주기 새끼들아. Di atap sekolah, Subin kembali dirundung oleh Enjo bersama temannya. Yana berusaha untuk menolong sahabatnya itu, namun sayang dia terluka setelah didorong oleh Enjo, sehingga dirinya harus dilarikan ke rumah sakit. Yang Min mengancam sang wali kelas agar dia tutup mulut jika ingin anaknya masih hidup. Tidak sampai di situ, Yang Min juga menyuruh polisi setempat untuk tidak memberitahu siapa pelaku yang mendorong Yana. 애들끼리 장난치다 그런 건데 거기 있다가 가해자 쪽 오다 합의하셔. Beberapa saat kemudian, seorang pengacara kiriman Yang Min menemui dirinya untuk mengajak damai, tapi dia menolak. Suatu ketika Dayun akhirnya mengetahui kalau pelaku yang mendorong putrinya ternyata Enjo. 분명히 은주가 밀었는데. Ketika Dayun ingin bertemu dengan Enjo di sekolah, si wali kelas berpura-pura tidak tahu atas kejadian tersebut. Meskipun begitu, Dayun tidak menyerah. Dengan nada halus dia berkata kepada Enjo, "Apakah memang kamu yang melakukannya?" Tiba-tiba, sementara itu Yang Min mendapat telepon dari putrinya kalau ayah Yana baru saja datang ke sekolah. Ketakutan Yang Min pun terjadi. Dia memberi perintah untuk segera membunuh Goblin. Padahal itu semua hanyalah kesalahpahaman. Mereka menyandarai Yana dan Jiang di rumah sakit. Dayun menangis bukan karena takut melawan mereka, melainkan takut kehilangan istri sekaligus anaknya. Jiwa Goblin yang selama ini dipendam akhirnya kembali bangkit. Dia membantai anak buah Yang Min tanpa kenal ampun. Meskipun sudah berhasil mengalahkan mereka semua, pergerakan musuh lebih cepat dan mereka sudah membawa Yana ke suatu tempat. Ketika Anjo ingin dibawa ke tempat persembunyian, tanpa diduga Dayun sudah menunggu di depan rumah. Dia mengalahkan penjaga satu persatu, kemudian dia menyandera Enjo dan mengancam agar tidak menyentuh putrinya meskipun sejengkal. Jika tidak, nyawa anak Yang Min akan berada dalam bahaya. Dan dia mengajak Yang Min untuk bertemu di gudang kosong di tengah hutan. 도깨비가 뭔지 보여줄게. Alih-alih bertemu, Yang Min berencana membunuh Dayun di tengah hutan melalui anak buahnya. Namun dia tidak menduga kalau kemampuan Dayun masih sama seperti di masa jayanya. Menurut informasi dari Huang So, Yana berada di gudang furnitur. Dayun pun langsung bergegas menuju gudang furnitur. Di sana sudah ada Yang Min yang menunggu kedatangannya, disertai Wang Yu bersama kedua anak buahnya. Sebelum ke lokasi, Dayun meminta Hyun Soo untuk membawa Enjo ke gudang furnitur setelah mendapat telepon darinya. Dayun melawan mereka bertiga seorang diri. Beruntung mereka masih cukup sehingga pertarungan itu dimenangkan oleh Dayun.
Beberapa saat kemudian Yeomin menyerang Dayun. Dia berkata di mana putrinya berada. Bukannya menjawab, Dayun malah memberontak dan menjelaskan jika sudah menemui Yena, dia berjanji akan melepaskan Injo. Pertarungan mereka berjalan cukup sengit dan lama. Di akhir pertarungan, Yeomin memohon dengan tulus di mana putrinya berada. Namun tidak lama Injo muncul di hadapannya. Sementara Yena ditemukan di kamar mandi. Film diakhiri, Yena yang saat itu sedang dalam keadaan koma dibawa ke rumah sakit. Jiyoung kebingungan antara merawat suaminya atau menemani Yena ke rumah sakit. Dayun mengangguk seakan-akan menyuruh Jiyoung untuk pergi menemani putri mereka saja daripada menyelamatkan nyawanya, dan cerita pun selesai. Terima kasih banyak nih yang udah mampir ke channel aku. Sampai jumpa lagi di next video. See you.